Bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga-tetangga, saya yang paling saya sayangi. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya mau menyampaikan sebuah kabar yang sangat pahit. Kabar pahit apa sih Bu Dewi? Jangan bikin kita semua jantungan ah. Ini hari kocokan terakhir. Uang arisan saya harusnya keluar hari ini buat bayar sekolah anak. Uang arisan yang selama ini kalian titip dan percayakan ke saya, semuanya sudah ludes, bersih, nggak tersisa. Nah, ini pas banget 100.000 Bu Sum, nggak kurang nggak lebih. Saya catat langsung di buku arisan bulanan ya, biar semua serba transparan dan nggak ada dusta di antara kita. Alhamdulillah kalau pas Bu Dewi, soalnya saya sempat khawatir ada selip hitung pas masukin ke amplop tadi malam. Maklumlah mata udah agak rabun kalau malam-malam. Aduh Bu Sum, ini bisa aja. Tenang aja kali, kalau urusan uang arisan dititip ke saya mah dijamin aman 100%. Kan udah bertahun-tahun kita jalanin arisan komplek ini dan gak pernah tuh ada drama sepeser pun yang hilang. Saya mah orangnya amanah, gak mungkin makan hak orang. Iya, itu dia alasannya kenapa satu komplek ini kompak banget nyerahin tugas ketua arisan ke sampean. Bu Dewi itu selain ramah, kerjanya rapi, terus jujur banget. Kita semua jadi tenang kalau nitipin uang tabungan bulanan ke sini. Aman, beres pokoknya. Bagi saya kesejahteraan dan kepercayaan warga komplek kita tercinta ini adalah nomor satu. Saya mah ikhlas repot-repot keliling begini demi kebahagiaan tetangga-tetangga semua. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu, lanjut ke rumah warga yang lain dulu ya, Bu Sum. Oh iya, silakan Bu Dewi, hati-hati di jalan ya. Asik, satu kantung lagi. Nambah dikit lagi nih. Baru ruang tamu bisa langsung dipakai minggu ini nih. Pinter banget emang saya kalau urusan bikin orang percaya. Assalamualaikum Pak Eko. Mari semuanya dijaga ya kerukunan komplek kita. Kalau ada masalah besar mari kita rembukan baik-baik. Jangan lupa sholat berjamaahnya nanti ya. Waalaikumsalam Ustadz Men. Siap Ustadz. Mantap betul untanya hari ini. Kelihatan makin gagah. Alhamdulillah, yang penting hewannya kesehatan bisa diajak keliling buat silaturahmi sama warga. Minggir semuanya. Patroli darat super cepet sedang meluncur. Tolong jangan ada yang menghalangi jalan. Ini rem sapinya goblong. Nanti situ semua bisa ketabrak. Awas. Aduh Pansip, saya jalan kaki sambil meru aja. Udah nyampe ke ujung gang duluan daripada patroli super cepetnya itu. Halo, jangan meremehkan. Ini namanya strategi keamanan senyap, biar musuh nggak sadar kalau saya udah mengintai dari belakang. Pokoknya patroli ini sangat efektif. Fansip. Yang penting situ semangat menjaga keamanan komplek ya. Tapi jangan lupa sapinya dikasih sarapan dulu biar gak mogok di tengah jalan. Tenang aja Stuntman, saya nggak akan membiarkan sapi saya ini kelaparan. Dia bisa berjalan lebih cepat. Cuma emang lagi males aja sekarang, makanya jalannya agak lambat. Duh Gusti, cakep bener ini rumah saya sekarang. Lihat tuh pagarnya, kuning mentereng, lapis cat emas, silau banget kalau kena matahari sore begini. Belum lagi itu lampu kristal yang di dalam, impor langsung dari kota. Gedenya bukan main. Siapa coba yang bakal melongo kalau lewat depan sini? Biarin aja uang arisan warga satu komplek kepakai dulu buat sementara waktu. Toh mereka juga nggak bakal tahu kemana larinya duit itu. Asal saya pinter ngarang cari alasan nanti pas pembagian.
Yang penting sekarang rumah saya jadi yang paling mewah, yang paling mentereng sekecamatan. Biar ibu-ibu yang suka pamer di komplek ini pada sirik setengah mati dan tahu kalau saya ini tingkatannya udah beda sama mereka. Berhenti, aduh katak, saya minta kamu buat bantu saya ngantar pesanan. Ini kenapa saya dibawa kayak gini? Woi, berhenti, pesanan saya belum diantar. Bu Dewi tolong Bu, saya takut, saya nggak mau mati kayak gini. Basreng dan keripik kaca saya belum habis dijual. Ibu tolong beli jualan saya ya Bu, saya belum mau mati. Tolong beli basreng dan keripik kaca saya sebelum saya mati. Caranya tinggal tap gambar di layar. Lah, dia kenapa ya? Mau mati tapi masih mikirin jualan? Aneh bener dah. Kita nggak jadi jenguk Ustadz Ben sama Pak Hansip nih. Nggak usah deh Bu, mereka udah segar, bahkan Pak Hansip aja udah lari-larian tuh sama sapi barunya itu tuh. Ibu-ibu sekalian, kalian denger gak sih cerita yang lagi hangat sekarang? Padahal ya saya ini yang udah bolak-balik naik haji sampai 2 kali aja gak sanggup beli lampu kristal raksasa segede gaban yang kayak digantung di ruang tamunya Bu Dewi itu. Uangnya kayak gak habis-habis ya. Halah Bu Haji, situ jangan gampang kagum deh. Palingan juga itu rumah hasil dari piara tuyul atau nyari pesugihan ke Gunung Kawi. Mana tahu kan kita. Gunung Kawi banget nih. Rumah modelan begitu mah bagi saya mah kelihatan norak banget. Pagarnya kuning mentereng begitu, bukannya kelihatan kayak emas, malah mirip gigi jarang dibersihin yang banyak karangnya itu loh. Sakit mata saya liatnya juga. Iya benar banget Bu Ahmad. Kemarin siang pas warung saya lagi sepi, saya lihat ada truk kontainer gede banget berhenti di depan rumahnya Bu Dewi. Pas pintunya dibuka, isinya itu sofa bludru mahal yang empuk banget katanya. Saya langsung mikir, ini orang duitnya dari mana coba? Kerjaan suaminya kan biasa-biasa aja. Biasa aja kali ibu-ibu sekalian, jangan terlalu lebay begitu. Perhiasan emas saya juga banyak begini, kalau mau dihitung-hitung mah nilainya juga tinggi ya. Tapi emang kalau dipikir-pikir agak aneh sih. Masa iya cuma model jadi ketua arisan komplek yang gak seberapa itu bisa mendadak sekaya raya dan sekejap? Kan mencurigakan banget. Situ jangan kebanyakan komentar atau sibuk pamer gelang deh Bu Apni. Emas di tangan emang kelihatan banyak kalau bertumpuk sampai ke siku begitu. Tapi utang belanja sembako di warungnya Bu Fitri dari bulan lalu belum dibayar-bayar kan sampai sekarang tuh. Gaya nomor 1, bayar utang nomor sekian. Gak tahu mau jadi orang. Nah betul banget itu Bu Ahmad. Saya baru aja tadi mau nagih, keburu disela. Ibu Ahmad kalau ngomong mulutnya pedas banget sih. Suka bikin malu orang di depan umum deh. Bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga-tetangga, saya yang paling saya sayangi. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya mau menyampaikan sebuah kabar yang sangat pahit. Kabar pahit apa sih Bu Dewi? Jangan bikin kita semua jantungan ah. Ini hari kocokan terakhir. Uang arisan saya harusnya keluar hari ini buat bayar sekolah anak. Uang arisan yang selama ini kalian titip dan percayakan ke saya, semuanya sudah ludes, bersih, gak tersisa sepeser pun. Saya kena tipu. Uang arisan itu saya putar ke investasi saham komoditas, tapi perusahaannya bodong dan saya gagal total. Hah, apa-apaan ini? Nggak bisa gitu dong, Bu Dewi. Itu kan uang tabungan kami yang dikumpulin sedikit demi sedikit tiap bulan. Masa tiba-tiba hilang begitu aja? Iya bener, saya itu kan ketua arisan, tugasnya jagain uang. Kok malah lancang diputar ke investasi bodong tanpa persetujuan warga? Sengaja ini mah. Aduh, tolong dengar penjelasan saya dulu. Saya juga korban di sini. Saya niatnya baik, mau ngembangin uang itu biar nanti pas pembagian ada bonus buat warga. Tapi ya namanya musibah nggak ada yang tahu.
Alah, alasan aja, musibah tos itu yang serakah. Aneh banget ya. Masa iya di saat yang sama investasi katanya gagal total dan uang kita habis, tapi rumah situ di ujung gang malah makin megah. Pagarnya dicat emas, perabotannya baru semua. Uang dari mana itu kalau bukan uang arisan kami? Itu kalau soal itu mah itu uang dari warisan keluarga suami saya yang di kompleks sebelah. Jangan asal nuduh ya. Itu punya bukti nggak kalau saya itu pakai uang arisan? Astagfirullahaladzim, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Tolong dengerin saya dulu, tolong semuanya tenang, turunkan urat lehernya, jangan pakai emosi yang meledak-ledak seperti ini. Gimana bisa tenang, Ustadz? Uang arisan kami semua ludes dimakan sama Bu Dewi. Dia bilang uangnya habis buat investasi gagal, padahal rumahnya makin ke istana raja. Saya sangat paham perasaan jengkel dan kecewa yang bapak dan ibu rasakan sekarang. Kehilangan uang yang dikumpulkan susah payah itu memang berat, tapi yang buat keributan berteriak-teriak, apalagi kalau sampai main fisik, itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah menambah dosa baru. Terus kita harus diam aja gitu, Ustadz, membiarkan dia melanggang bebas menikmati uang kita. Bukan diam, tapi kita pakai kepala dingin. Islam mengajarkan kita untuk tabayun, mencari kejelasan. Kita cari jalan keluarnya baik-baik. Kita kumpulkan dulu bukti-bukti yang jelas dan sahih. Kalau memang ada penyelewengan, kebenaran pasti bakal kebuka sendiri tanpa kita harus pakai kekerasan. Tolong bubar dulu dengan tertib. Kita temukan lagi nanti setelah situ semua tenang. Tenang warga kompleks kalian, jangan panik dan jangan cemas. Komandan keamanan paling sigap di kompleks ini sudah datang paling duluan untuk mengamankan situasi dari segala bentuk huru-hara. Aduh Pansip, istri itu bilang datang paling duluan dari mana coba? Ini warga udah pernah mau pulang ke rumah masing-masing, rapatnya aja udah kelar dari tadi. Loh, kok udah sepi? Bukannya rapatnya baru dimulai jam 9 pagi ini ya? Sekarang udah jam 11 siang, Pansip. Makanya kalau patroli darurat itu jangan pakai sapi. Kami yang jalan kaki sampai gendong anak aja udah bolak-balik nyampe duluan. Oh, ternyata saya agak kelebihan waktu ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kan niatan kehadiran saya membawa aura kedamaian dan rasa aman yang tiada tanding. Semangat itu nomor 1. Ibu-ibu, sini kumpul agak deketan biar nggak kedengeran yang lagi ronda malam. Lihat nih, saya berhasil menemukan bukti yang benar-benar valid sejagat raya. Buku apa itu Bu Fitri? Jangan bikin penasaran deh. Saya baru selesai zikir malam langsung ditarik ke sini. Ini buku catatan arisan yang asli milik Bu Dewi. Tadi sore pas saya mau buang sampah di belakang rumah mewahnya, saya lihat dia lagi buru-buru ngebuang buku ini ke semak-semak. Begitu dia masuk rumah, langsung saya ambil. Coba saya lihat. Nah, kelihatan kan busuknya. Lihat ini ibu-ibu sekalian, tanggal sekian uang masuk dari Bu Hanji, dari Bu Atin, dari saya, semuanya lengkap di catatan ini. Tapi lihat halaman sebelahnya, ada rincian dana keluar buat bayar tukang marmer, beli semen, sama beli tiang pagar lapis emas. Wah, kurang ajar ini ya. Aduh Gusti, jadi ini beneran uang kita dipakai buat bangun rumah itu. Duh, terus nasib uang arisan saya gimana? Cicilan barang-barang saya yang lain belum lunas semua bulan ini. Bisa-bisa perhiasan saya ini disita nih sama bang. Makanya kalau hidup itu jangan kebanyakan gaya pakai emas pinjaman atau kredit buat nih. Sekarang rasain tuh pusingnya sendiri. Tapi yang paling penting si Dewi tukang tipu itu harus kena batunya dulu. Benar itu, besok pagi-pagi sekali kita bawa buku catatan ini langsung ke Ustadz Men. Biar Ustadz Men yang pimpin warga buat melabrak rumah si Dewi. Dengan bukti sejelas ini, dia nggak bakal bisa ngeles pakai alasan investasi bodong lagi. Setuju, kita kasih pelajaran biar dia tahu rasa.
Ustadz Ben dan warga sekalian, ada apa ini ramai-ramai datang ke rumah saya tanpa permisi begini? Masuk juga kasar banget. Kalau pintu jati mahal saya ini rusak gimana? Alah, masih sempet-sempetnya bikin pintu mal. Situ nggak usah banyak sandiwara lagi deh, Bu Dewi. Sekarang semua kedok situ udah terbongkar. Kedok apa sih? Jangan asal ngomong ya. Saya kan udah bilang di balai desa kemarin, saya ini korban investasi bodong. Uang arisan situ semua hilang di sana, bukan di saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu Dewi, tapi sepertinya alasan investasi itu sudah nggak bisa diterima lagi. Warga udah menemukan buku catatan arisan yang asli ini. Di sini tertulis sangat jelas, setiap rupiah uang arisan warga tidak pernah pergi ke investasi manapun, melainkan langsung mengalir untuk membayar marmer, lampu kristal, dan pagar emas rumah ini. Itu buku palsu. Siapa yang bikin, hah? Pasti ada yang sengaja mau ngejatuhin nama baik saya. Jangan percaya sama buku coret-coretan begitu, Ustadz. Alah, coretan apanya? Ini kan jelas-jelas tulisan tangan situ sendiri. Nggak usah mengelak lagi deh. Cepat kembalikan uang arisan kami sekarang juga. Gak ada, uangnya udah jadi bangunan ini. Saya nggak punya uang tunai lagi. Aduh, ibu-ibu coba rasain deh. Kok kaki saya kayak getar-getar begini ya? Ini ada gempa bumi apa gimana ini? Astagfirullahaladzim, iya benar, ini tanahnya kayak mau amblas ke bawah. Gemuruhnya kedengeran jelas banget dari dalam tanah rumahnya si Dewi. Jangan-jangan ini azab karena dia udah makan uang haram. Nah, rasain tuh, makanya kalau hidup itu jangan suka nipu tetangga kanan kiri. Harta hasil nipu mah gak bakalan berkah, malah bikin sial. Mendingan kita semua buruan menjauh dari kebun ini sekarang juga, daripada kita ikutan ketiban puing bangunan Nora itu. Aduh, iya bener, ayo cepetan lari Jong. Jangan sampai debu-debu reruntuhan itu kena perhiasan emas saya yang berkilau ini. Bisa repot ini kalau lecet semua. Hei, situ dalam keadaan darurat begini masih aja mikirin emas, Bu Ati. Buruan lari ke sini. Ya ampun, rumah saya, lantai marmer saya kenapa hancur begini? Lampu kristal saya goyang-goyang, mau jatuh. Astagfirullah, tempat ini mau runtuh. Ayo semuanya cepat keluar, selamatkan diri. Bu Dewi, lepasin sofa itu, jangan diblok terus, bahaya banget. Cepat lari keluar rumah sekarang juga. Nggak mau, saya nggak mau lari keluar. Ini semua harta saya. Rumah mewah ini punya saya yang punya. Saya nggak rela kalau semuanya hilang. Gila ini orang, uang arisan kita ikut ketimbun di dalam tanah. Tolong, barang-barang aku, jangan diambil. Ini semua milik aku. Maafkan saya, tolong maafkan kesalahan saya semuanya. Saya benar-benar hilaf dan serakah. Ternyata harta hasil menipu ini sama sekali nggak berkah, malah bawa malapetaka yang instan. Rumah mewah saya lenyap, gak tersisa. Saya janji setelah ini saya bakal jual tanah warisan saya yang ada di kompleks sebelah buat ganti uang arisan situ semua, sedikit demi sedikit, asal saya dimaafkan. Alhamdulillah kalau Bu Dewa ini sudah sadar mau bertobat. Harta yang diperoleh dengan cara mengkhianati amanah warga nggak akan pernah membawa keselamatan di dunia maupun di akhirat. Jadikan peristiwa besar ini sebagai pelajaran berharga buat kita semua yang ada di sini. Untung saya datang cepat. Tenang semuanya, mana puing-puing yang perlu dibantu angkut pakai saya patroli super saya siap kerja bakti.
Aduh Pansip, telatnya kebangetan. Orang evakuasinya udah kelar dari tadi, korbannya jadi bisa nangis. Yang apa-apa toh. Yang penting kan saya sudah punya semangat membara buat membantu warga. Nah, kalau dipikir-pikir, akhirnya saya yang paling tepat waktu datang pas bagian pembersihan kosong ini kan. Tepat waktu apanya, dasar nasib sapi.